Warga sipil kembali menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis teroris di Papua. 10 korban meninggal di Kabupaten Duga karena tembakan senjata dari serangan pelaku yang berjumlah lebih dari 20 orang. Polisi menyebut serangan kepada warga dilakukan kelompok Egyanus Kogoya. Pengejaran pelaku dilakukan, tapi di luar itu serangan kepada warga sipil di Papua kerap berulang. Kantor staf Presiden menyatakan optimalisasi institusi keamanan dilakukan demi keamanan di Papua. Dari data yang dikeluarkan gugus tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sejak 2010 hingga Maret 2022, ada 348 kasus tindak kekerasan di Papua, termasuk Papua Barat. Korban meninggal lebih dari 460, sebagian besar warga sipil. Begitu juga korban luka, didominasi warga sipil. Pelaku kekerasan didominasi kelompok kriminal bersenjata. Kecaman datang dari berbagai pihak termasuk DPR karena perlakuan kelompok kriminal bersenjata sudah melanggar HAM, melanggar hak hidup warga sipil. Tim Liputan Kompas TV. Kekerasan terhadap warga sipil di Papua kembali terjadi. Bagaimana solusinya? Kami akan membahas ini bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, yang nanti akan bergabung bersama kami. Mas Usman? Oke, Mas Usman sudah bergabung. Mas Usman, kita melihat sekali lagi ada kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Mengapa ini bisa terus terjadi, menyasar warga sipil kali ini? Ya, bisa jadi salah satunya karena memang ada eskalasi konflik bersenjata, khususnya di dalam 3 tahun terakhir. Ada banyak kekerasan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dan jumlahnya terus meningkat. Secara khusus bahkan kalau kita hubungkan dengan konflik bersenjata antara kekuatan bersenjata pemerintah Republik Indonesia dengan kekuatan bersenjata dari organisasi Papua Merdeka, eskalasinya juga cenderung meningkat. Bahkan di tahun 2022, Amnesty International mencatat setidak-tidaknya ada 12 insiden dan sebagian besar dilakukan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, melainkan oleh kelompok organisasi yang diduga pro kemerdekaan atau organisasi yang tidak dikenal. Atau dalam istilah beberapa pejabat tinggi pemerintah adalah kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini memerlukan satu respon yang mendasar, perubahan yang mendasar, misalnya dengan tidak ada lagi pilihan kecuali mendorong proses perdamaian agar kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia tidak lagi mengakibatkan jatuh korban, baik di kalangan aparat maupun di kalangan warga masyarakat. Pendekatan apa yang harus dilakukan, Mas Usman, untuk bisa mendorong proses perdamaian itu? Yang pasti pendekatan keamanan harus dievaluasi. Karena bertahun-tahun penggunaan kekuatan keamanan, termasuk kekuatan militer, bukti tidak meredam konflik bersenjata. Bahkan penambahan pasukan militer misalnya di Intan Jaya, seperti yang ditulis dalam laporan Amnesty tentang perburuan emas di Blok Wabu, itu justru memperlihatkan kehadiran kekuatan bersenjata militer yang meningkat. Dan tetapi itu tidak menghasilkan konflik yang mereda. Nah, kami ingin mendorong semua pihak, baik itu jajaran keamanan pemerintah Republik Indonesia maupun juga kalangan pro kemerdekaan Papua, untuk menurunkan eskalasi konflik dan menjajaki peluang perdamaian. Panglima TNI misalnya dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan komitmennya untuk mengurangi pendekatan militer. Demikian pula juga Kepala Staf Angkatan Darat juga mengemukakan pentingnya pendekatan humanis. Nah, kita berharap sebenarnya pimpinan militer, bahkan juga pimpinan kepolisian, serta Kepala Badan Intelijen Negara dapat mengambil peran aktif untuk meredam konflik bersenjata di Papua dengan menjajaki, katakanlah, perdamaian atau perundingan damai dengan mengambil contoh-contoh di berbagai negara atau mengambil contoh di Aceh misalnya. Oke, baik. Sudah bergabung juga bersama kita dari Komisi 1 DPR, Bung Dev Laksono. Bung Dev, DPR tentu mengecam kekerasan terhadap warga sipil yang menimbulkan 10 korban jiwa di Papua. Apa solusi yang ditawarkan oleh DPR untuk bisa mengakhiri kekerasan di sana? Ya, pertama Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang telah melewati berbagai macam gejolak, itu saya dapat bisa katakan bahwa tidak ada tempat untuk segala macam bentuk kekerasan ataupun terorisme yang hanya bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. DPR tetap mendukung semua
tindakan-tindakan pemerintah, baik seluruh aparat keamanan ataupun aparat sipil dari pusat hingga daerah untuk bisa mengatasi hal ini. Nah, akan tetapi sejauh ini ya memang belum ada kemajuan yang sangat berarti. Kita juga setiap kali rapat dengan semua lembaga instansi, misalnya kami di Komisi 1, baik dengan BIN, dengan Kemlu, dengan TNI, dengan Kemhan, selalu membahas masalah situasi di Papua. Dan memang jumlah prajurit di TNI di Papua oleh 3 matra itu dengan jumlah yang cukup tinggi, tersebar di berbagai macam tempat. Bahkan saya secara pribadi dan juga di DPR sudah pernah dibahas bahwa daripada hanya membentuk satgas, sebaiknya penebalan dibentuk jumlah prajurit itu yang menetap, jadi membentuk dalam kodim-kodim. Artinya tetap disiagakan prajurit di sana, di Papua. Tetap. Tadi Mas Usman menyebutkan bahwa itu harus dievaluasi untuk menempatkan prajurit di Papua, Bung Dev. Penempatan prajurit itu adalah satu hal, ya tetap perlu ada di sana untuk sebagai penyeimbang. Nah, memang sekarang situasinya memang masih belum stabil. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap mendukung untuk menambah atau memperkuat baik personilnya ataupun peralatannya. Nah, kan, tapi akar persoalannya tentu kan bukan hanya masalah ketakutan ataupun jumlah prajurit. Akar permasalahannya itu kan karena masih ada pergerakan daripada OPM itu sendiri, masih ada yang membiayai, masih ada yang mengirim senjata. Nah, itu pendanaan itu dari mana? Nah, itu yang masih selalu kami ajukan, kami tanyakan. Mengapa Anda menyebut? BIN pernah menyatakan pada kami, pernah menyampaikan bahwa ada aparat-aparat pemerintah daerah yang secara rutin membiayai gerakan tersebut dengan berbagai macam alasan. Apakah itu untuk mengalihkan perhatian, apakah itu untuk mengurangi tekanan kepada daerah, ya. Itu adalah satu hal. Lalu juga ditambah dengan kondisi di sana yang masih serba mahal, masih serba sulit untuk berbagai macam hal. Nah, itu akan terus menumbuhkan rasa semangat disintegrasi, semangat perpecahan yang terus-menerus akan meningkatkan eskalasi suhu di sana. Oke, baik, Mas Usman, perlu ditambah malah jumlah pasukan menurut Bung Dev kalau di Papua? Ya, tentu itu pandangan Dewan ya. Saya kira memang kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan pimpinan militer sendiri, mulai dari Panglima TNI atau misalnya Kepala Staf Angkatan Darat, justru cenderung mengarah pada pengurangan. Panglima misalnya lebih mengutamakan satuan-satuan teritorial yang telah ada ketimbang penambahan satuan organik. Dalam pertemuan kami dengan Menko Polhukam Mahfud MD misalnya, juga Pak Mahfud menyampaikan terlalu banyak satgas yang diturunkan dari Jakarta ke Papua, dan antara satu satgas dengan satgas lainnya itu cenderung tidak saling berkoordinasi. Bahkan satgas-satgas ini juga kurang berkoordinasi dengan satuan-satuan teritorial organik yang ada di Papua. Nah, akibatnya, kata Pak Menko Polhukam, pemerintah memutuskan untuk mengurangi, misalnya dari 9 satgas menjadi 2 satgas. Nah, hal-hal semacam ini yang saya kira perlu dengan dingin untuk kita telusuri. Tetapi saya kira memang kalau dalam sudut pandang hukum, kalau tadi kan kita lihat di sudut pandang keamanan dan juga pertahanan, kalau dari sudut pandang hukum sebenarnya kita perlu menelusuri peredaran senjata-senjata di Papua. Kalau kita lihat dalam tahun-tahun terakhir, banyak sekali video yang beredar atau data-data dan penelitian yang berkembang, termasuk penelitian Institute for Policy Analysis and Conflict, IPAC, itu juga memperlihatkan peredaran senjata yang tidak terkendali, termasuk penelitian dari ALDP. Nah, untuk mengusut itu apakah tidak perlu ditambah jumlah pasukan di sana seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Dev? Nah, itu justru kontraproduktif. Kalau misalnya penambahan pasukan itu dilakukan, saya khawatir eskalasinya makin tinggi. Kalau kita lihat kekuatan TPNPB atau kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dianggap pro kemerdekaan, mereka tidak lagi menggunakan tombak, mereka tidak lagi menggunakan panah, senjata-senjata tradisional, melainkan mereka menggunakan senjata-senjata yang modern, GLM. Salah satu sumber perolehan senjata mereka mulai dari perbatasan sampai membeli dari aparat sendiri gitu. Nah, ini yang saya kira perlu ditindak. DPR Komisi 1 misalnya bisa mengambil langkah mengevaluasi bagaimana kontrol terhadap penggunaan senjata, termasuk jual beli senjata yang melibatkan anggota TNI. Komisi 3 juga demikian. Bagaimana misalnya aparat hukum, kepolisian bisa melakukan penegakan hukum terhadap jual beli ilegal dari senjata di Papua. Baik, Bung Dev, kalau ditambah risikonya justru akan mengancam eskalasi semakin tinggi di sana.
Ya, nggak gini, kan kalau saya mau masalah pembubaran Satgas itu memang kami sepakati, karena jumlahnya kebanyakan, akan tapi jumlah personilnya itu, jumlah koramilnya, jumlah kodimnya, apalagi dengan penambahan provinsi, sehingga memang membutuhkan penambahan kodam. Nah, itu bisa dirubah sehingga lebih fokus baik tugasnya dan juga koordinasinya dari mulai tingkat pusat hingga sampai tingkat ke daerah. Itu yang saya inginkan dan sempat diutarakan. Nah, kan tapi kalau yang masalah penjualan senjata oleh aparat pemerintah, kalau juga amunisi, nah itu yang laporan juga kami terima dan juga sudah kami langsung tanyakan kepada baik Mabes ataupun juga kepada para panglima distrik setempat, itu terus akan dilakukan pengusutan karena itu adalah yang digunakan untuk membela keamanan negara, bukan membunuh aparat pemerintah. Bung Dev, menurut Anda solusinya menambah pasukan atau mendorong perdamaian di sana? Tentu harus dicarakan bersamaan. Nah, karena perdamaian tetap harus melalui pendekatan humanisme, pendekatan sosial, pendekatan agama, pendekatan pendidikan, pendekatan lain-lainnya. Dan juga penyerataan terhadap akses keekonomian. Nah, ini kan yang Papua dengan Papua Barat itu adalah provinsi dengan rakyat miskin terbesar di Indonesia. Tingkat pendidikannya termasuk terendah di Indonesia, literasi rate-nya termasuk terendah di Indonesia. Nah, ya hal inilah yang mestinya jadi tanggung jawab dari semua elemen untuk bisa memfokuskan perhatian pemerintah pembangunan, jadi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan juga mengoptimalkan semua potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Mas Usman mungkinkah itu dilakukan bersamaan atau satu-satu dulu? Jadi dikurangi dulu jumlah pasukannya untuk bisa secara persuasif, humanis hingga akhirnya mendorong perdamaian, atau dua-dua dilakukan secara paralel? Saya kira memang harus ada jalan pertama melalui kesepakatan untuk mendorong perdamaian. Dan sebenarnya ini peluangnya sangat besar. Kalau kita lihat dari pola perubahan pimpinan TNI yang sekarang ini, arah atau peluang untuk menuju penjajakan perundingan damai itu tinggi. Demikian pula di kalangan Papua. Kalau kita lihat Majelis Rakyat Papua menggelar rapat-rapat termasuk rapat paripurna untuk menyampaikan usulan untuk adanya dialog antara pemerintah Republik Indonesia dengan ULMWP. Demikian pula Dewan Gereja di Papua. Berkali-kali mereka menyerukan dialog perdamaian. Demikian pula Komnas HAM. Komnas HAM di Jakarta bersama dengan Menko Polhukam beberapa kali menggelar pertemuan dan mereka sama-sama berusaha untuk mendorong perdamaian. Jadi kalau misalnya ada penambahan pasukan lagi, apalagi dari Jakarta, pasukan non-organik, saya kira itu akan kontraproduktif. Kalau yang dimaksud adalah misalnya penambahan pasukan dalam arti pengembangan satuan-satuan teritorial dari misalnya pengembangan provinsi baru, itu juga kurang tepat. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan di pusat-pusat kota, yang memang akan disasar oleh provinsi-provinsi baru ini, yang berkembang secara lebih signifikan dari segi kekuatan bersenjata itu di pegunungan, di wilayah-wilayah yang itu bukan. Mas Usman, momen apa yang harus dimanfaatkan untuk bisa mendorong perdamaian dan juga mengevaluasi kembali soal pasukan yang ditugaskan di sana? Saya kira pertama secara global Indonesia kan sedang menempatkan diri sebagai promotor perdamaian. Presiden Indonesia diharapkan memprakarsai perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Kenapa tidak kita misalnya mendorong proses perdamaian itu dimulai dari negeri sendiri. Di sisi lain, evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sentralistik dalam misalnya perubahan kedua Undang-Undang Otsus atau dalam pembentukan provinsi, itu semuanya diputuskan hampir sepihak oleh Jakarta dan itu harus dirubah supaya tidak menambah kekecewaan dari rakyat di Papua. Demikian. Baik, terakhir untuk Bung Dev singkat saja, untuk mendorong perdamaian, apa yang kemudian harus dilakukan saat ini dalam waktu dekat? Karena kita sudah ada 10 korban dalam beberapa hari terakhir ini. Dalam beberapa terakhir, dan jumlahnya sudah ribuan kalau dilihat dari awal. Ya tentu kita terus mendorong agar adanya komunikasi dan dialog dari semua elemen di dalam masyarakat Papua dan juga dari pemerintah pusat. Apa yang menjadi permasalahan ini, akarnya ini memang sepertinya sulit untuk dirumuskan dengan baik. Tapi kita pernah menyelesaikan permasalahan di Papua, di Aceh. Dan kita juga pernah membantu mendamaikan beberapa daerah konflik. Dan saya yakin pemerintah dengan masyarakat Papua bisa mencapai satu titik temu untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Baik, perlu dukungan banyak pihak untuk bisa menciptakan perdamaian di Papua. Terima kasih Mas Usman Tamrin, terima kasih juga Bung Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.